الذي أحب المحبين لله ولرسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور خلق الله وعلى آله وصحبه المجاهدين في سبيل الله. أما بعد. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran wa Dakwah, yang semoga beliau dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan diwafatkan dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati takmir Masjid Nurul Falah dan juga seluruh para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman kita semua, dan nikmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang saya banggakan, kenapa saya mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam? Karena Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau berkata di dalam sebuah kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sababul imdad wal imdad, sebab diadakannya dunia dan seisinya ini oleh Allah, dan sebab diberi rezekinya seluruh makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengeluarkan hal ini karena beliau mengacu dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, "Innama khalaqtud dunya wa ahlaha yu'arbituhum manzilataka ilmi walau lakama khalaqtud dunya." Andai kata bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, maka dunia dan seisinya ini tidak akan pernah aku ciptakan. Kemudian cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang wajib bagi kita semua selaku umat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sempurnanya iman seseorang itu bergantung pada besar dan kecilnya kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah kitabnya, di dalam sebuah hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa mali wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah satu kalian, kata Nabi, kecuali aku, kata Rasulullah, lebih kalian cintai, lebih ia cintai daripada jiwa raganya, daripada hartanya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, bahkan daripada seluruh manusia. Lah kenapa demikian wahai para hadirin? Karena adanya kita di sini karena Rasul. Kita diberi orang tua sebagai anak karena Rasul. Kita diberi orang tua sebagai anak karena Rasul. Kita diberi anak sebagai orang tua karena Rasul. Kita diberi sahabat-sahabat yang baik oleh Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang wajib bagi kita semua selaku umat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cinta itu butuh bukti. Apa bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Man ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallam," barang siapa yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsara salat alaihi, ia memperbanyak membaca salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lidahnya dan bahkan dengan hatinya. Hadirin rahimakumullah. Dan buah cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ialah bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita orang yang durhaka kepada Allah apabila mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita orang soleh mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suhbatuhu bil jannah, dan kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kedudukan kita tidak sama dengan kedudukannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang mati syahid, para orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sesungguhnya mereka semua adalah teman-teman yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah, dan kita juga memperbanyak membaca salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya inilah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi